Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan untuk kita hingga saat ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi minggu 13 mengenai pengembangan sistem informasi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Mutiara Maharani dengan NIM 21059195, kemudian Novia Rizaldi dengan NIM 21059203, dan Ragil Adisti Prameswari dengan NIM 21059207. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Baiklah, pembahasan kita pada presentasi kali ini mengenai beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai apa itu pengembangan sistem. Yang kedua, pengembangan sistem metode SDLC. Yang ketiga, pengembangan sistem metode paket. Yang keempat, pengembangan sistem metode prototype. Yang kelima, pengembangan sistem metode end user computing. Dan yang terakhir yaitu pengembangan sistem metode outsourcing. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Ragil Adisti. Kepada Adis, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengembangan sistem. Next. Oke, pengembangan sistem adalah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Alasan dilakukannya pengembangan sistem yaitu yang pertama, adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Ketidakberesan dalam sistem yang lama sehingga tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, seperti kecurangan, tidak efisiennya operasi, dan lain-lain. Yang kedua, pertumbuhan organisasi, kebutuhan informasi yang berkembang, dan peningkatan volume data bersama dengan perubahan prinsip akuntansi membuat sistem lama tidak lagi efektif sehingga diperlukan pengembangan sistem baru untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Selanjutnya yang kedua itu ada untuk meraih kesempatan-kesempatan atau opportunities. Dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi bagi waktu sangat penting untuk kesuksesan strategi dan rencana bisnis, sehingga penggunaan teknologi informasi diperlukan untuk meningkatkan penyediaan informasi dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya yang ketiga itu adanya instruksi atau directives. Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi-instruksi dari luar organisasi seperti misalnya peraturan pemerintah. Prinsip-prinsip dalam pengembangan sistem. Yang pertama itu ada sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Selanjutnya ada sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan. Yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus surut. Yang keenam, jangan takut membatalkan proyek. Dan yang ketujuh, ada dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Pendekatan pengembangan sistem, yang pertama itu ada pendekatan klasik versus pendekatan terstruktur. Yang kedua, pendekatan sepotong versus pendekatan sistem. Yang ketiga, pendekatan bawah naik versus pendekatan atas turun. Yang keempat, pendekatan sistem menyeluruh versus pendekatan moduler. Dan yang terakhir itu ada pendekatan lompatan jauh versus pendekatan berkembang. Next slide. Metode pengembangan sistem yang pertama yaitu pengembangan sistem metode
SDLC atau disebut dengan System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem adalah sebuah metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi secara sistematis dan terstruktur. SDLC membantu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, berjalan dengan lancar, dan dapat dipelihara dengan mudah. Adapun tahapan-tahapan dalam SDLC umumnya terdiri dari yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Pada tahap ini tujuan, ruang lingkup, dan sumber daya untuk proyek pengembangan sistem didefinisikan. Yang kedua ada analisis. Pada tahap ini kebutuhan pengguna dan sistem yang ada dianalisis secara detail. Yang ketiga ada desain. Pada tahap ini, arsitektur sistem, database, antarmuka pengguna, dan komponen lainnya dirancang. Yang keempat, ada implementasi. Pada tahap ini, sistem dikembangkan dan diuji. Yang kelima, pengujian atau testing. Pada tahap ini, sistem diuji untuk memastikan bahwa sistem memenuhi semua persyaratan dan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, yaitu operasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem dioperasikan dan dipelihara untuk memastikan bahwa sistem terus berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Metode-metode SDLC yang umum digunakan antara lain, next slide. Yang pertama itu ada waterfall. Metode ini adalah metode SDLC yang paling tradisional. Setiap tahap dalam SDLC harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua, ada itu metode iteratif. Metode ini membagi proyek pengembangan sistem menjadi beberapa iterasi. Setiap iterasi fokus pada pengembangan sebagian kecil dari sistem. Yang ketiga ada metode spiral. Metode ini menggabungkan metode waterfall dan iteratif. Proyek pengembangan sistem dibagi menjadi beberapa siklus, dengan setiap siklus mencakup semua tahap SDLC. Dan yang terakhir ada metode Agile, yaitu metode ini menekankan pada kolaborasi dan komunikasi antara tim pengembangan dan pengguna. Sistem dikembangkan secara bertahap dengan umpan balik dari pengguna digunakan untuk menyempurnakan sistem. Next slide. Pemilihan metode SDLC yang tepat tergantung pada berbagai faktor, seperti kompleksitas proyek, anggaran, dan tenggat waktu. Adapun manfaat menggunakan SDLC antara lain, yang pertama, meningkatkan peluang proyek pengembangan sistem yang sukses. Yang kedua, membantu memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga itu ada membantu mengontrol biaya dan waktu pengembangan sistem. Yang keempat, meningkatkan kualitas sistem. Dan yang terakhir itu ada mempermudah pemeliharaan sistem. Selanjutnya itu ada pengembangan sistem metode paket, di mana metode paket merupakan salah satu metode pengembangan sistem yang populer, di mana sistem informasi diperoleh dengan membeli perangkat lunak yang sudah jadi dari pihak ketiga seperti vendor atau pengembang perangkat lunak. Perangkat lunak paket ini telah dirancang dan dikembangkan secara umum untuk memenuhi kebutuhan fungsional yang luas dari berbagai jenis organisasi. Selanjutnya itu ada karakteristik utama metode paket. Yang pertama itu perangkat lunak siap pakai, di mana sistem sudah dikembangkan dan diuji sebelumnya, sehingga siap digunakan segera setelah instalasi dan konfigurasi. Selanjutnya itu ada standarisasi mengikuti standar industri. Sistem mengikuti standar industri dan praktik terbaik.
memastikan kompatibilitas dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya yang ketiga itu ada skalabilitas, disesuaikan dengan kebutuhan. Perangkat lunak dapat disesuaikan dan diperluas untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang berbeda. Yang keempat ada biaya, di mana biaya pengembangan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan pengembangan sistem custom, karena biaya riset dan pengembangan telah ditanggung oleh vendor. Dan yang terakhir itu ada waktu. Implementasi sistem biasanya lebih cepat dibandingkan dengan pengembangan sistem custom karena tidak perlu melalui proses pengembangan yang panjang. Next. Selanjutnya itu ada tahapan pengembangan sistem metode paket. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, di mana identifikasi kebutuhan organisasi dan dibandingkan dengan fungsionalitas yang ditawarkan oleh paket perangkat lunak yang tersedia. Yang kedua, ada seleksi paket, di mana pilih paket perangkat lunak yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pertimbangkan faktor-faktor seperti fungsionalitas, skalabilitas, biaya, dan vendor. Yang ketiga itu ada evaluasi paket, di mana lakukan evaluasi menyeluruh terhadap paket perangkat lunak yang dipilih, termasuk pengujian dan demonstrasi. Selanjutnya yang keempat ada akuisisi paket. Lakukan pembelian lisensi perangkat lunak dan dokumentasi terkait. Yang kelima ada instalasi dan konfigurasi. Install perangkat lunak pada perangkat keras yang sesuai dan konfigurasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keenam, ada pengujian dan penerapan. Lakukan pengujian menyeluruh terhadap sistem yang telah diinstal dan terapkan sistem kepada pengguna. Yang ketujuh, ada pemeliharaan dan dukungan. Lakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan dapatkan dukungan dari vendor untuk mengatasi masalah yang muncul. Next. Adapun kelebihan metode paket dan kekurangan metode paket. Di mana kelebihan metode paket yaitu yang pertama, cepat dan hemat biaya. Yang kedua, mudah digunakan dan dipelajari. Yang ketiga, standar dan terjamin kualitasnya. Yang keempat, skalabilitas untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang. Yang kelima, ada dukungan dan pelatihan dari vendor. Selanjutnya, ada pun kekurangan metode paket. Yang pertama itu ada fungsionalitas mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kurang fleksibilitas untuk modifikasi dan penyesuaian. Yang ketiga, ada ketergantungan pada vendor untuk update dan perbaikan. Dan yang keempat, ada biaya lisensi dan layanan purna jual dapat mahal. Oke, di sini saya menyimpulkan bahwa metode paket menawarkan solusi yang cepat, hemat biaya, dan mudah digunakan untuk pengembangan sistem informasi. Namun, penting untuk mempertimbangkan keterbatasannya dalam fungsionalitas, fleksibilitas, dan ketergantungan pada vendor. Metode ini paling cocok untuk organisasi dengan kebutuhan yang terdefinisi dengan baik dan anggaran terbatas, di mana standar dan kemudahan penggunaan lebih diutamakan daripada fleksibilitas dan penyesuaian. Sekian penjelasan terkait pengembangan sistem metode SLDC dan metode paket. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adis atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pembacaan materi oleh Novia Rizaldi. Kepada Novia, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem metode prototype. Prototype merupakan proses pengembangan suatu prototip secara cepat untuk digunakan terlebih dahulu dan ditingkatkan terus-menerus sampai didapatkan sistem yang utuh dan lengkap, dan biasanya disebut dengan proses iteratif. Tahapan dalam metode prototype. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pemakai yang paling mendasar, yaitu mewawancarai pemakai sistem tentang kebutuhan yang paling minimal terlebih dahulu. Yang kedua,
Membangun prototipe. Prototipe dibangun oleh pembuat sistem dengan membangun bagian yang paling mendasar dari keseluruhan sistem yang paling dibutuhkan oleh pemakai sistem. Alat bantu yang digunakan yaitu DBMS dan CAS. Yang ketiga, menggunakan prototipe. Pemakai sistem dianjurkan menggunakan prototipe sehingga dapat menilai kekurangan prototipe dan dapat memberikan masukan pada pembuat sistem. 4. Merevisi dan meningkatkan prototipe. Pembuat sistem memperbaiki prototipe berdasarkan keinginan pemakai sistem. Jika prototipe belum lengkap, maka proses ini diulang mulai dari tahap yang ketiga. 5. Jika prototipe lengkap menjadi sistem yang dikehendaki, proses iterasi dihentikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode prototipe. Untuk kelebihannya, keputusan yang diambil manajer merupakan keputusan yang harus segera dilakukan dengan berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh sistem. 2. Sistem akan selalu ditingkatkan jika kebutuhan pemakai dari waktu ke waktu muncul dan dibutuhkan. 3. Mendorong partisipasi dan keterlibatan pemakai sistem dalam pengembangan sistem, karena sistem akan terus ditingkatkan dari hasil saran-saran yang diberikan oleh pemakai sistem. Untuk kekurangannya, 1. Kualitas sistem akan berkurang disebabkan sistem tidak dirancang secara integrasi, sehingga dapat menyebabkan integrasi basis data kurang baik dan hubungan satu bagian dengan bagian yang lain di sistem kurang terintegrasi. 2. Dokumen dari sistem kurang baik dibandingkan dengan yang diberikan oleh SDLC yang sudah dirancang dengan baik. Selanjutnya yaitu pengembangan sistem metode end-user computing. Metode end-user computing atau EUC merupakan proses yang bertujuan untuk memfasilitasi pengguna akhir dalam membuat, mengelola, dan menggunakan aplikasi atau sistem komputer tanpa bergantung pada departemen TI. Untuk kelebihan dan kekurangan metode end-user computing yaitu kelebihannya menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi, meningkatkan keterlibatan pemakai pengembangan di dalam sistem, kualitas pemahaman pemakai sistem terhadap sistem teknologi informasi akan meningkat jika aplikasi dikembangkan sendiri. Untuk kekurangannya, pemakai harus mempunyai pemahaman tentang teknologi sistem informasi pengembangan sistem. Resiko mengganggu bahkan merusak sistem informasi di luar yang dikembangkan oleh pemakai sistem. Kelemahan teknis yang dimiliki oleh pemakai sistem. Taktik penerapan EUC. Menyediakan alat-alat pengembangan sistem yang mudah digunakan, berupa alat perangkat keras generasi keempat, seperti DBMS, Database Management System, dengan bahasa query, dan CAS. Membangun Information Center dalam organisasi, berfungsi sebagai konsultan teknis, pengawas dalam menjamin penerapan EUC, unit pelatihan bagi pemakai sistem, dan unit yang mencari dan mengevaluasi alat-alat pengembangan sistem yang dapat membantu pemakai sistem. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novia atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pembacaan materi selanjutnya oleh saya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pengembangan, yaitu pengembangan sistem metode outsourcing. Pengembangan sistem informasi menggunakan metode outsourcing adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Metode ini melibatkan penggunaan jasa atau produk dari vendor yang tidak berasal dari dalam organisasi. Vendor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu kontraktor yang membuat produk dan layanan sendiri, serta reseller yang hanya menjual produk dan jasa IT dari perusahaan lainnya. Kelebihan dari pengembangan sistem informasi menggunakan metode ini adalah
Yang pertama itu pengurangan biaya, kemampuan untuk fokus pada bisnis utama yang menjadi keunggulan perusahaan, serta kemampuan untuk memperbaiki proses bisnis internal. Sedangkan untuk kelemahannya di antara lain yaitu ketergantungan terhadap vendor dan kurangnya fleksibilitas terhadap perubahan. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem metode outsourcing. Yang pertama ada penetapan tujuan dan kriteria. Langkah pertama adalah memahami bagaimana tujuan organisasi dalam melakukan outsourcing dan menetapkan kriteria untuk pemilihan layanan atau fungsi yang akan di-outsourcing. Yang kedua, analisis kelayakan. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis kelayakan untuk memastikan bahwa outsourcing adalah pilihan yang tepat untuk organisasi, yang melibatkan evaluasi biaya benefit, risiko yang terkait, kemampuan vendor, dan dampaknya terhadap operasi bisnis. Yang ketiga yaitu pemilihan vendor. Setelah menetapkan kriteria seleksi, langkah berikutnya adalah melakukan pencarian dan pemilihan vendor yang sesuai. Lalu yang keempat, pengaturan kontrak. Kontrak harus mencakup ruang lingkup layanan, biaya, jangka waktu, kewajiban dan hak, dan serta tanggung jawab kedua belah pihak. Yang kelima yaitu manajemen hubungan dengan vendor. Penting untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan vendor selama seluruh siklus hidup outsourcing. Selanjutnya yang keenam yaitu pengelolaan risiko. Identifikasi dan mitigasi risiko yang terkait dengan outsourcing adalah bagian integral dari pengembangan sistem metode outsourcing. Yang ketujuh yaitu pengukuran kinerja dengan membangun metrik kinerja untuk mengevaluasi kinerja vendor dan efektivitas outsourcing secara keseluruhan. Metrik ini harus mencakup aspek seperti kualitas layanan, waktu respons, kepatuhan terhadap SLA atau Service Level Agreement, dan kepuasan pelanggan internal. Yang ke-8 yaitu manajemen perubahan. Memastikan bahwa organisasi siap mengelola perubahan yang terjadi akibat outsourcing baik bagi karyawan maupun proses bisnis. Yang 9 yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas outsourcing dan mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Dan aspek yang terakhir yaitu pengembangan kemampuan internal. Meskipun outsourcing dapat memberikan manfaat yang signifikan, penting juga untuk terus mengembangkan kemampuan internal dalam organisasi. Ini dapat meliputi pelatihan karyawan, investasi dalam teknologi dan infrastruktur, dan pengembangan proses bisnis yang efisien. Baiklah, sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.